Minggu ini di Perasa Podcast. Jadi bipolar itu sebenarnya gangguan mood ya. Gangguan mood yang ekstrim banget yang kita rasain. Jadi orang yang bipolar itu punya dua fase. Dia ada fase manik sama depresif. Aku ke psikiater, sesi pertama, kedua, bahkan ketiga itu tahapannya masih mendengarkan cerita kita. Sampai akhirnya dia bener-bener ngevonis aku bipolar itu 6 kali pertemuan baru dia memvonis bahwa aku itu bipolar. Dan saran aku, kalau kalian bener-bener pengen sembuh, pengen tahu akar dari permasalahan stresnya tuh apa, Hal seperti ini tuh bukan hal yang sendiri. Tabu, bukan hal yang perlu maksudnya dipikir kayak stigma-stigma yang ngomong enggak lah aku takut dikira gila, padahal mental illness is real. Pengen tahu nggak aku? Pengen dong. Hal tergila apa yang aku lakukan pada saat manic? Ikut-ikutan. Udah masuk ini ya? Sudah. Kayaknya udah biasa kerja di sini juga. Enggak. Oke, episode hari ini itu kita membahas tentang mental illness. Ya, special edition buat Februari. Iya. Dimana bulannya cinta, karena sebenarnya cinta itu bisa untuk siapa aja ya, Dit. Untuk diri sendiri pun juga bisa. Benar. Terus hari ini kita kedatangan narasumber yang mengidap atau orang yang pernah mengalami mental illness. Iya, dan bisa akan menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, kita kenalin dulu ini namanya siapa dulu. Iya. Perkenalkan, saya Putri. Aku pekerja kantor, sudah menikah, punya anak 2. Okay. Dan udah dinyatakan sebagai ODB. Orang apa itu dengan ODB? ODB itu orang dengan bipolar. Udah berapa lama, Bu? Divonisnya sih taunya sekitar tahun 2018 lah. Berarti start 2018. Oke, berapa tahun? Iya. Apa itu? 2017, sorry. 2017, 3 tahun. Bipolar itu apa, Bu? Bisa dijelaskan nggak? Bipolar itu termasuk mental illness kan ya? Iya, termasuk. Bagian dari mental illness. Termasuk. Jadi bipolar itu sebenarnya gangguan mood ya. Gangguan mood yang ekstrim banget yang kita rasain. Jadi orang yang bipolar itu punya dua fase. Dia ada fase manik sama depresif. Dia juga punya fase normal sih ya sebenarnya. Fase manik itu dia tuh bisa, aku tuh bisa ngerasain happy yang berlebihan, melakukan semua hal-hal yang aku suka tuh tanpa berpikir. Kayak nggak mikir besok tuh, kayak contoh ya, aku tuh suka banget belanja. Aku tuh bisa ngabisin duit hari itu bener-bener habis gitu, nggak mikir besok tuh anak-anak ada kebutuhan apa itu bisa banget gitu. Iya. Itu kalau lagi happy banget, lagi manic. Dan itu aku ngomong bisa cepet, aku jadi kayak nggak pernah capek, nggak tidur dan segala rupa. Karena waktu itu mungkin moodnya lagi happy. Iya, itu karena bisa kayak banget. Euforia berlebihan gitu. Iya. Jadi kayak euforianya tuh berlebihan banget. Jadi kayak bersemangat dalam hal apapun, pekerjaan, apapun sangat aku bersemangat banget. Tapi juga ada fase depresif. Fase depresif itu ya bener-bener kayak orang depresi. Jadi aku tuh kayak yang nggak mau ketemu orang, bener-bener ngerasa diriku tuh nggak berguna, aku useless banget. Kayak buat apa sih aku hidup? Aku tuh bener-bener kayak gitu. Dan aku pernah banget. Aku ketahuan bipolarnya itu pada saat aku depresi parah. Aku nggak mau ke kantor itu hampir 1 bulan lebih. Itu aku bener-bener kayak menderita banget hidupnya, pengen bunuh diri, pengen mati. Aku sampai bilang sampai parah. Aku sampai bilang sama suamiku setiap hari, sayang, aku ngebayangin gimana aku mati tuh kayaknya gantung diri di daun pintu yang itu. Jadi udah sampai bikin skenario. Iya. Jadi kayak terus akhirnya suamiku tuh bilang, oke, kita harus ke psikiater gitu, karena pasti ada something wrong ya, sampai aku setiap hari pengen mati gitu ya. Terus akhirnya kita ke psikiater. Tapi awal dari itu semua gitu ya, maksudnya gini Dit, kalau aku ngomong moody atau mood swing itu kan setiap orang mengalami itu, even tuh sekarang detik ini senang, ntar bisa tiba-tiba sedih, itu mungkin gitu, mood swing gitu. Tapi untuk pada akhirnya sis Putri itu tahu gitu, tiba-tiba harus ini aku harus ke psikiatri nih gitu.
Apakah satu trigger, maksudnya selain pengen bunuh diri karena itu penyebabnya apakah harus kayak yang tiba-tiba berat banget gitu loh, Dit? Maksudnya sampai kepikiran bunuh diri gitu? Itu aku waktu itu kerja, padahal aku tuh kerja udah lama banget, udah 8 tahun aku kerja di situ. Itu tahunku ke berapa ya, ke 6 kali ya. Itu aku udah lama ya, berarti adaptasinya udah cukup lama. Aku ngerasain pembulian yang bener-bener ekstrim banget, dibully. Tapi sebelumnya mungkin aku sebenarnya masa bodoh. Sebelumnya aku biasa aja, tapi lama-lama tuh kayak nggak kuat banget aku dibully. Terus teman-teman tuh gini, teman-teman tuh kayak, kok kamu tuh kadang dibully kayak gini tuh kamu biasa aja, cenderung ketawa-ketawa, malah jadi clown di antara teman-teman. Tapi kadang-kala tuh aku tuh bisa langsung nangis. Nangis detik itu juga langsung nangis di depan teman-teman, langsung kayak kerja sambil nangis, kenapa aku dibully, kenapa aku gini, kenapa aku. Jadi tuh perubahan moodnya tuh ekstrim. Kita kan biasa ya moody. Aduh gue males nih ngapain, apa itu kan biasa ya moody. Tapi kalau bipolar itu moodnya itu bener-bener cepet berganti. Dari super seneng bisa langsung super sedih. Kalau udah ngerasain kayak gitu, saran aku sih ke psikiater gitu. Karena pasti ada something wrong, entah itu mental illness yang lain atau gimana. Tapi aku pas ke psikiater itu aku juga menjalani beberapa tahapan. Kita kan pasti diganti pertanyaan, tes gitu-gitu. Oh jadi nggak semua orang tuh, maksudnya gini, kadang tuh ada yang bilang kayak, itu anak gitu, kita kan suka judging nih, maksudnya aku nggak ngomongin orang lain lah, let's say aku gitu, ngeliat orang kayak gitu, kadang kita tuh sebagai manusia itu judge itu kan biasa gitu ya, Dit ya. Itu lo kok freak ya, aneh gitu, stigma gitu, kadang ngomong bipolar kali, padahal bipolar tuh pun nggak segampang itu orang menentukan itu bipolar gitu loh, Dit. Ternyata seperti katanya sis Putri ini kan kayak ya sebenarnya ini nggak semudah itu. Kamu pikir cuman karena kamu ngerasa mood swing terus kamu bisa nyebut orang tuh bipolar? Enggak, panjang runtutannya gitu loh. Jadi gimana? Dan itu Bu Putri pun nggak apa ya namanya, kayak self diagnose gitu. Maksudnya tahunya dari diri sendiri mengidap bipolar itu memang, aduh kayaknya aku bipolar ini. Oh enggak, aku nggak merasa tahu sama sekali. Aku nggak merasa sama sekali. Berarti surprise motherfucker gitu validasinya gitu ya. Pas mungkin kayak treatment ke dokter itu. Oke, tahapnya ya Beb. Ini kita masuk ke tahap berarti. Gimana kalau saatnya aku udah ngerasa kayak gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Andaikan kan ada teman-teman juga, atau kan kita hari ini ada supaya saling tahu depresi banget gitu loh. Kalau stigmanya kalau di masyarakat itu kan ketika orang depresi atau merasakan kayak bipolar, mood swing dan lain-lain kan itu termasuk mental illness kan ya. Yes. Tapi orang-orang itu melihatnya itu, wah ini kurang bersyukur nih, makanya kamu sering-sering ibadah. Oh iya, itu bener banget sih. Itu juga. Kan? Tapi itu bisa ya Beb ya. Itu banyak banget sih terjadi. Aku juga ngalamin sih yang pada saat teman-teman tahu aku kayak bipolar itu banyak orang yang sering ngomongnya, paling lo harus diruqyah nih gitu. Itu ruqyah. Itu paling sering banget itu. Paling sering ya. Itu paling sering. Tapi sebenarnya kita tuh nggak boleh gitu. Mental illness tuh beneran ada kok. Kalau nggak ada mungkin ada dokter jiwa kan. Iya, sebenarnya benar. Dan gini loh, semua orang bisa ngejudge, tapi yang ngerasain kan yang merasakan. Iya, gitu loh. Jadi waktu itu akhirnya tes nih Beb. Awalnya nggak sama sekali nggak wonder bahwa aku ini akan lari ke sana atau apa. Nah, terus tesnya itu gimana Beb? Aku ke psikiatri. Ke psikiater. Oh bukan psikolog ya Beb? Bukan, aku ke psikiater. Aku ke psikiater. Terus pertama kan ya kita konseling pertama itu jangan kaget kalau psikiaternya tuh nanti nggak akan ngasih advice apa-apa di pertemuan pertama kalian. Jadi mereka tuh mendengarkan. Sesi pertama, kedua, bahkan ketiga itu tahapannya masih mendengarkan cerita kita. Mendengarkan cerita kita, dan dia tuh mengukur umur, maksudnya kita umur berapa, dia tahap mendengarkan sampai akhirnya dia bener-bener ngevonis aku bipolar itu sekitar berapa kali pertemuan ya, 6 kali ya. Oke, masih panjang 6, ya. 6 kali pertemuan baru dia memvonis bahwa aku itu bipolar gitu. Mungkin nggak selalu 6 ya, pasti mungkin ada yang 4 udah langsung ketahuan bipolar. Ada yang ketahuan gitu. Parah enggaknya dari situ juga. Aku 6 kali pertemuan. Di pertemuan ke-6 itu disampaikan bahwa aku mengidap bipolar. Oke. Saat pada akhirnya tahu bahwa sis Putri ini bipolar itu, apa yang pertama kali muncul shock gitu? Maksudnya yang dirasain
yang aku rasain kayak nggak mungkin deh kayaknya. Ada denial lah pasti. Kayak nggak percaya dan kayaknya nggak mungkin deh gue bipolar. Maksudnya nggak mungkin deh aku bipolar, ngapain? Maksudnya kayaknya aku fine aja gitu. Maksudnya ya memang ada yang tidak baik, tapi menurutku ini stres biasa, ini bukan bipolar gitu. Tapi terus untuk proses menerima diri sendiri itu sih yang sulit. Itu. Aku proses menerima diri sendiri bahwa aku bipolar itu sampai hari ini aku masih dalam tahap denial. Mencoba berdamai. Oh, tapi benar lagi tapi mencoba berdamai ya. Tidak denial lagi, tapi aku mencoba berdamai sama keadaan. Itu yang benar sih, itu yang benar. Terus tanggapan keluarga gimana sama teman-teman? Itu ketika Ibu Putri udah tahu kalau bipolar itu langsung ngomong ke teman-teman. Ya kan kerja juga tuh, lingkungan juga. Aku pasti sampaikan ke sahabat-sahabat aku ya pertama, karena kan suami waktu itu kebetulan waktu didiagnosa ada dia. Jadi ikut ya. Jadi dia tahu. Memang lingkungan tuh harus tahu kalau kita bipolar. Maksudnya supaya ya kita nggak berharap semua orang bisa mengerti kita. Iya benar. Tapi hati orang nggak ada yang tahu. Hati orang nggak ada yang tahu. Tapi kita ya setidaknya lingkungan terkecil kita deh, sahabat-sahabat kita itu perlu banget support dan dukungan. Karena kadang pada saat kita tiba-tiba bete, tiba-tiba galak, tiba-tiba jadi hari ini jadi angel, besok jadi demon. Teman-teman kan bingung ya, anak ini kenapa sih gitu. Kemarin baik, sekarang jahat gitu-gitu. Itu kan kalau mereka tahu bahwa kita mengidap bipolar, ya mungkin ada sedikit toleransi. Ya udah sih dia bipolar kan mood swing gitu. Jadi kadang moodnya nggak stabil itu aja sih. Jadi perlu banget. Jadi ada pemakluman di situ. Dan nggak usah malu. Pertama sih memang aku malu ya, tapi malu itu justru membuat nggak disupport sama lingkungan. Iya, memperparah keadaan. Kalau lingkungan tahu kamu bipolar, pasti ya tidak berharap 100%, tapi berapa persen pasti nyantol lah orang-orang yang apa ya, yang peduli, yang mau mengerti, pasti ada gitu sih. Terus saat udah tahu bipolar itu sampai di pertemuan ke-6 itu solusi dari dokter itu apakah harus ada konsumsi obat atau mungkin kayak bisa kok dengan cara healing diri sendiri, self healing atau seperti apa? Waktu itu jadi kan ada bipolar itu ada kayak stadium-stadiumnya gitu. Gitu. Ada jenisnya tuh banyak, ada tingkatannya kita tuh separah apa. Kalau waktu itu sih mungkin aku langsung dikasih obat gitu. Dan obat itu mood stabilizer, itu gunanya untuk menstabilkan mood aku. Jadi aku nggak terlalu over happiness atau over sedih berlebihan gitu. Untuk menekan mood swing itu. Iya. Jadi butuh mood stabilizer. Itu obat diminum saat keadaan tertentu atau tiap hari atau sampai sekian bulan? Ada batas waktunya mungkin atau? Jadi sebenarnya obat itu nggak boleh stop minum sih. Cuma kadang aku kalau lagi keadaan parah aja aku tuh minum. Terus nanti pas aku balance aja aku nggak mencoba untuk tidak self healing ya. Nggak minum obat itu, tapi pasti itu di dalam 1 tahun itu aku mengalami naik turun itu tuh. Pasti ada fasenya itu pasti dilewatin dalam 1 tahun itu aku pasti ada nemuin masa manik dan depresif itu sih pasti. Oke, kalau kita ngomong udah sampai seperti itu berarti kan kita harus ketemu dengan orang yang paham psikiatri yang tahu, kemudian ada obat-obatannya juga. Sampai kalau boleh tahu biayanya berapa? Mungkin untuk teman-teman yang screening awal gitu loh, ada yang ingin tahu kan gitu. Ada yang mungkin mengidap tapi karena terkendala masalah finance, jadinya dia menggampangkan gitu. Benar. Malah paling gue stres dilungkas aku gumbul koncoku ya waras. Belum tentu. Lek tambah nemen. Iya kan? Makanya untuk pertama kali yang diagnosis ke psikiatris itu kira-kira biayanya berapa sih Bu? Jadi kita tuh kalau curhat sama psikiater, ini kalau psikiaterku aku nggak tahu kalau di rumah sakit yang lain atau psikiater lain. Kisaran. Kisaran aja. Itu tuh kita tergantung curhatnya. Jadi itu ada short apa ya namanya? Short, medium, duration sama long discussion gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu kalau aku biasanya sih aku mungkin di medium itu sekitar 350. Itu berapa menit itu? 1 kali pertemuan. Menitanya terserah 1 jam?
sekitar 1 jam. 1 jam itu isinya 1 jam. curhat ya, Iya, curhat. kita di situ. Dan saran aku, kalau kalian bener-bener pengen sembuh, pengen tahu akar dari permasalahan stresnya tuh apa, itu harus bener-bener cerita apa adanya. Yang semua orang itu mungkin pasti Yes. kita ada Denial, malu atau itu kita harus bener-bener jujur sama psikiater kita sih. nah itu penting Dit. Iya bener. Penting. Kalau manusia itu sifat dasarnya denial. Gitu Aku loh. lo Kak Edan. Kan gitu. Halah stresku paling Biasa. sehari 2 hari. Sehari 2 hari tapi tiap Tak- hari ketawa aja sama hujan jatuh aja kamu ketawa Dit. Iya bener juga. Mas Ruman lah itu ya. sorry. Maaf. Beda. Sorry. Iya, jadi kita harus jujur lah sama psikiater. Gitu. Terus triggernya apa Bu? Semisal biayanya belum. Tadi kan Oh masih iya, yang 1 ya jam Allah. masih ada obat juga kan. Oh gitu, obat. Tahan. Obat Bu. Obat. Iya, kisarannya berapa? ya ketika sudah Biar bisa prepare. sudah di apa? Di fase bipolar kan pasti ada obat-obatnya itu. Yep. Nah, obatnya sendiri itu kisaran berapa? Kalau obat itu ya tergantung ya, kan dari tingkat keparahan dan obat apa yang kalian konsumsi Oke. gitu. Ha-ha. Kebetulan kalau obatku per 15 hari Oke. itu kisarannya 1 juta sampai 1.500.000 Untuk Oh, obat aja. oke. untuk obat untuk obat aja. aja. Oke. Mahal obatnya Iya. daripada konsultan. Iya, konsultasi. makanya sehat itu mahal harganya. Iya, Jadi betul, hargai kesehatan betul. kalian. Makanya banyak yang lebih benar. memilih Edan daripada beli obat. Tergantung ya. Tergantung tujuan hidup kita tergantung apa ya, iya gitu. Dit. Kalau mau Gaji. stay sane ya harus tahu. Kalau mau stay insane ya beda lagi. Gajinya udah dibawa UMR, Iya. kena bipolar. Iya. Aduh. Tapi setidaknya dengan Bu Putri kesini tuh kan kita jadi tahu Iya, gitu. benar, Maksudnya oh gambarannya segini. Jadi Benar. dari gajimu tuh kamu bisa menyisihkan mungkin aku hari ini Benar. belum punya. Tapi kayaknya aku Tapi- udah butuh Tadi bantuan saya gitu. pernah Gimana? lihat itu Bu, berita di apa? Di internet itu kalau BPJS juga Mengcover. mengcover. Betul. Oh, iya, iya. mental illness ya. Oke, nice. Jadi Bagus Indonesia. Teruskan. Jadi kalian yang Iya. ke yang mau ke psikiatri itu juga bisa kok pakai BPJS itu tadi. Oh ya, Ha. oke. heeh. Cuma kalau pakai BPJS pastinya kan curhatnya dibatasin juga. Oke, gitu. tarifnya. Dan kita Ya, tuh bisa baik. kok ngecek, kita bisa ngecek, kita bisa ngecek di Aplikasi. aplikasinya. Halo dokter itu bukan ya? Bukan, Ya. Mobile JKN. Jadi kita Oh, bisa Mobile ngecek JKN. di Mobile Halo, JKN. tolong Pak itu aplikasi beda Pak, provider. Iya halo JKN ya, oke. Obat yang di resepin sama psikiater itu Iya. masuk nggak sih ke Oke, mana ke BPJS, ke cover enggak? Kalau bisa ke BPJS kan lumayan. Lumayan Iya, banget Bu, kita kan juga bayarnya kan Iyalah, tertib. kasihan lah. Banyak juga Jangan yang sampai kita pengen ngobatin stres jadi stres Oh, iya. harganya ya kan. mengatasi masalah dengan masalah. Iya. Pegadaian solusinya. Iya gitu. Iya benar-benar gitu. Jadi sekitarannya segitu ya. Oke. Benar-benar. Jadi untuk orang-orang tadi Dit, pertanyaanmu. Oh ya untuk kan ini Bu Putri kan juga kerja juga kan. Masalahnya juga di perkantoran itu kadang kita nemu teman-teman kayak sahabat-sahabat yang bisa support. Tapi ketika menemukan orang-orang yang nggak bisa support dan kita ke-trigger untuk, maksudnya kita kambuh dalam tanda kutip, kita benar-benar kambuh, tapi kita masih tetap ngelakuin pekerjaan. Itu cara ngadepinnya gimana? Itu Apa tiba-tiba nangis gitu? Nangis Terus atau ketika- telepon suami atau Ya. mungkin aku pada saat menghadapi itu memang itu yang sangat mengganggu aku sampai saat ini ya. Jadi pada saat aku ada hal yang nggak berkenan di hatiku, aku tuh moodnya langsung berubah drastis gitu, langsung kayak sedih banget. Jadi akhirnya di kantor tuh juga jadi mengganggu. Akhirnya aku nangis di mobil kayak Benar. gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita konseling terus kita cerita keadaan kita ke psikiater kita, pasti psikiater kita tuh kan kita tuh nggak boleh tidak menghadapi masalah gitu kan. Kita tuh pasti akan diajarin untuk gimana sih caranya kamu tuh menghadapi masalah, karena kamu nggak bisa menghindari masalah terus menerus. Oh, iya Itu benar. di sela-sela konseling tuh pasti diajarin kayak gitu. Tapi sampai saat ini cara paling ampuh. cara paling ampuh kalau itu sih ya caranya ya pasti kita kan ada bantuan obat dan konseling ya. Obat Yes. itu kan membantu kita untuk berpikiran secara realistis juga. Itu obat hormon ya?
Bukan obat ya, itu penenang. Ya seperti obat penenang sih. Obat penenang jadi itu bisa menekan juga kan rasa ketakutan kita, kayak gitu, kegelisahan, kecemasan yang nggak terjadi gitu itu bisa ditekan dari obat itu. Jadi berusaha berpikir positif terus, dan kalau perlu tuh dicatat hari ini kita mau ngapain aja, mau kemana aja, dan menghindar. Benar. Dan kita tuh mau kemana aja hari ini, kita mau ngapain aja, di kantor ada tugas apa aja, itu bagus banget kita tuh dicatat. Dan kayak aku itu kayak journaling gitu ya. Aku disuruh buat jurnal ya. sama psikiaterku. Jadi hari ini dari aku bangun tidur tuh moodku gimana. Hari ini, kemarin aku habis mengalami apa, hari ini moodku gimana, itu aku buat jurnal gitu. Jadi pada saat aku mengalami apa, itu cepet, nanti itu bisa membantu kita healing tuh lebih cepet gitu sih. Nanti kalau kita udah bisa baik, nanti bisa ke tahap ada namanya tuh ke terapi CBT. CBT itu Cognitive Behavior Treatment. Itu kognitif, itu kita lebih diajarin memetak-metakan masalah lah. Karena kalau orang bipolar tuh cenderung kayak semua tuh dipikir gitu, semua tuh dipikir, akhirnya dia udah di depresi banget, atau semua tidak dipikir sama sekali, dia over bahagia. Hal terkonyol apa nih yang pernah kamu pikir? Padahal tuh sebenarnya halnya sepele banget, tapi bikin kamu tuh sampai nangis gitu. Ada nggak kayak gitu? Justru nggak, di hal kecil apa yang malah bikin bete tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba terkonyol nangis. Apa? Pernah? Jadi pas banget pertama sih, aku udah mulai merasakan kalau aku bakalan masuk lagi ke antara fase manik atau depresi. Udah kerasa. Udah berasa. Itu aku di kantor tuh nggak tahu sih ya, ini semua orang bipolar rasanya apa enggak. Tangan aku tuh tremor gitu. Aku mau ngerjain sesuatu, aku panik, terus tanganku tremor, terus badanku tuh kayak gemeter semua karena aku tuh merasa aku nggak bisa ngerjain tugas dari atasan. Itu aku kayak nangis banget, kayak seriously, gue kayaknya sebelumnya tuh bisa loh ngerjain ini semua. Itu aku kayak ngerasa kecewa banget, nangis banget, dan akhirnya aku pulang dong, kabur dari kantor without permission dari bos gitu. Ya itu parah banget sih. Terus itunya bosnya gimana? Ibunya pulang, bosnya yang gila. Itu kemana tadi ini? Iya, itu aku bilang sama bosku sih, Pak, aku izin lewat WhatsApp aja sih gitu. Tapi maksudnya kan kalau kita dalam keadaan normal kan nggak mungkin lah ninggalin pekerjaan kantor gitu aja ya. Secara ditunggu sama masyarakat satu Indonesia ya Bu. Iya, jadi kerjanya ini di kantoran ya. Lama-lama saya yang gila. Iya, lama-lama punya anak buah kamu saya yang tertekan gitu ya. Kerjaannya ditungguin soalnya ya. Tapi ya sampai sebegitunya ya. Jadi tremor tuh bisa tiba-tiba ya, nggak ada penyebab karena gitu. Takut Bu, takut melakukan kesalahan. Atau ketika Bu Putri melakukan kesalahan tiba-tiba ada kayak bullying atau negatif vibes. Udah kan muncul nih di otak nih, belum terjadi belum nih. Kejadian. Iya. Jadi pikirannya udah melayang. Iya, padahal kalau pulang double dimarahinnya deh. Dari yang ngerjainnya nggak perfect, nggak berangkat juga gitu. Lebih marah ya, tapi kan nggak takut. Iya. Oh gitu. Jadi mesti bawaannya pasti akan mencoba menghindari ya sebenarnya. Iya, mencoba menghindari. Selalu begitu ya. Rata-rata sih aku kayak mencoba menghindari. Gitu. Dan hal tergila apa? Pengen tahu nggak aku? Pengen dong. Hal tergila apa yang aku lakukan pada saat meni? Aku tuh nggak berpikir panjang. Hari itu kangen sama teman-teman, terus cuma 1 hari terbang ke Jakarta just for fun. Iya sih. And then ngebohongin suami. So sorry sayang. Itu kayak ngebohongin suami aku. Aku bilangnya ada keperluan pekerjaan. Udah nggak mikir resiko lah ya pokoknya. Udah nggak mikir resiko, bodo amat, yang penting gue seneng gitu. Udah. Jadi itu makanya itu sulit kan dikendalikan. Iya benar-benar, support system itu penting Dit. Benar. Keluarga gitu paling dekat terutama kan, yang paling tahu soalnya tahu prosesnya, journey-nya gimana. Suami harus tahu lah, karena kan 24 jam ada di sisi kita kan. Bahkan mungkin yang ada di deket itu bisa jadi juga jadi pelampiasan. Kadang sampai gitu nggak sih Beb, kalau ada yang di deket kamu gitu terus tiba-tiba kayak aku pengen lagi marah gitu, pengen nggak oke lah hatinya itu apa, pernah nggak sih sampai fisik enggak ya? Kalau pelampiasan ke suami, lebih kepikiran aja ya. Kalau sampai mukul sih enggak, tapi kalau menyakiti diriku sendiri iya. Oh iya?
self harm gitu. Percobaan bunuh diri pernah aku. Hah? Serius aku pernah. Berapa kali ya? Iya serem beberapa ya, Dit. kali Karena lah. mood lagi, Makanya. mood lagi down. Iya, karena Iya. moodku lagi down itu aku pernah melakukan percobaan bunuh diri itu aku minum obat obatku. Itu biasanya aku minum dosis 200 gram aja. Itu aku tidur dari jam 6 sore, bangunnya bisa jam 3 pagi. sore besokannya. Lama 200 ya? gram. 200 gram. Ini aku Oke. telen 8 butir, berarti berapa? Tapi kok nggak mati ya sampai sekarang ya. Jadi dikasih hidup ke berapa ini sebenarnya? Iya, sama sebenarnya Allah? gitu ya sama Iya. Allah, bener-bener. Masih dilindungi. Iya. Minum obat maunya overdosis, Dit. Iya, tapi Tapi malu nggak sih Bu, maunya niatnya kayak gitu ternyata nggak masih sukses sampai hari ini, enggak lah ya, bercanda. Enggak malu sih. Bercanda, enggak lah, enggak. Setidaknya Sadar ya bahwa kamu tuh masih you deserve untuk hidup gitu loh. Ngapain sih harus kayak gitu gitu. ya aku Pernah ngerasa nggak sih diselamatin berkali-kali kayak gitu akhirnya mikir Ya enggak kok biar Tuhan Bu itu Putri masih ngasih ini informasi nih buat teman-teman yang iya, ngerasain hal coba. yang sama. Nah, heeh. Iya kan? Iya, aku pada saat aku masih hidup itu, padahal itu obatku itu parah banget dosisnya dan aku masih hidup ya di situ aku kayak yang ya mungkin anak-anak masih butuh aku gitu. Nah, iya Jadi benar. aku harus Iya, survive benar, gitu. benar. Aku harus bisa nerima keadaan ini. Benar. Aku harus bisa lebih baik dari hari ini Ah, gitu sih. Iya sih. Itu buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama, Mm-mm. mending carilah sahabat atau hal-hal yang bisa ngisi pikiran kalian dengan hal-hal yang positif. Dan pastinya hal seperti ini tuh Jangan bukan hal disimpan yang sendiri. tabu, bukan Iya. hal yang perlu apa ya, maksudnya dipikir kayak stigma-stigma yang ngomong Iya. enggak lah aku takut dikira gila, padahal mental illness is real gitu loh. Ini ada Toh dan juga jangan di internet juga banyak itu apa iya. psikolog yang bisa diajak ngomong itu kan sekarang udah banyak memang. Ya kehidupan sekarang kayak gini Dit, gimana nggak gampang. Apalagi Mental pandemi, illness. Iya. orang normal bisa jadi gila. Dan sekarang banyak hal yang toksik juga, jangan salah. Iya, benar. Toxic positivity, pemakluman-pemakluman yang dibuat tapi sebenarnya untuk bullying banyak. Ah iya bener. Gitu loh, dan itu bahkan biasanya datang malah dari lingkungan yang Iya. sering kita temui, bukan keluarga, mungkin bisa jadi keluarga, bisa temen apa segala macem. Bener. Iya. Jadi masukannya kalau untuk teman-teman yang ini tadi kan kita cerita untuk tarif dan lain-lain, untuk teman-teman yang mungkin baru meraba-raba apakah aku bipolar atau enggak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah bipolar gitu, mungkin ada masukan survive selain bahwa ya you deserve more gitu, atau yang Iya lain bener. ada Buat hal teman-teman yang ngerasain hal yang sama, mungkin Bu Putri ada kiat-kiat tersendiri. walaupun hari ini masih survive katanya, tapi kan it Iya. work gitu sampai hari ini. Ya kalau buat teman-teman yang belum bipolar sih ya, buat teman-teman yang belum bipolar tuh kalau punya masalah tuh jangan dipendam sendiri sih. Jadi lebih baik diceritain, setidaknya ada satu atau dua orang yang kita percaya untuk bercerita gitu. Karena memendam masalah itu bisa juga menjadi trauma, akhirnya membuat kita Meledak. kita jadi bipolar. Kan kayak aku sendiri nih, aku nggak pernah tahu penyebab aku, maksudnya aku nggak tahu nggak penyebab triggernya apa. penyebabku bipolar nih apa gitu. Pasti ada trauma yang memicu sampai aku bipolar. Kalau buat teman-teman sesama bipolar survivor ya, kita ya harus kuat, saling berbagi. Aku tuh belum nemuin loh sebenarnya di Surabaya ini wadah untuk sesama ODB. Aku tuh belum ketemu. Semoga dengan adanya aku di Perasa Podcast, ada Ketemu teman-teman banyak baru. banyak ODB yang Bisa saling support. bisa saling support di sini melalui Perasa Podcast. Iya boleh. Karena banget. aku pengen banget, karena kita tuh butuh banget dukungan ya satu sama lain, sesama ODB, lingkungan itu butuh banget. Terutama yang positive vibes ya, Ya, bukan jangan yang cuma sampai kita judgmental curhat. aja. Jangan curhat ke orang yang salah. Oh, ya. Jangan sampai yang toksik.